Baru saja tiba, Wukong dan rombongannya sudah disambut dengan ribuan anak panah yang melesat. Namun hanya dengan hentakan tongkat saktinya, anak panah itu berhenti bergerak, lalu dapat dihancurkan dengan sangat mudah. Setelah itu, Biksu Tong turun dari kudanya lalu berkata, "Dermawan yang berbaik hati, ketiga orang ini bukanlah siluman yang jahat. Biksu kecil ini mengandalkan mereka bertiga untuk melindungiku mengambil kitab suci ke barat. Namun tiba-tiba saja, mereka dikejutkan dengan kemunculan siluman Raja Singa. Singa itu lalu melompat menerjang. Wukong dengan sigap menendang singa itu hingga terpental mundur. Dengan gayanya yang khas, Wukong malah memuji Raja Singa itu. Sang Raja Singa kemudian berkata, jika mereka sudah 7 tahun tak bertemu. Namun sepertinya Wukong tak mengingatnya dengan jelas. Mendengar itu, Raja Singa mendekat dan berkata, jika dirinya sekarang adalah Raja Singa Biru. Namun Wukong tak mendengarkannya secara serius. Raja Singa Biru kemudian sedikit berbasa-basi dengan memijat pundak Wukong. Hingga tak lama kemudian, akhirnya terjadilah pertarungan yang sengit di atas jembatan melayang. Seperti biasa, Wukong tampak santai menghadapi Raja Singa Biru. Mereka berdua maju, lalu melompat. Wukong mengangkat tongkat saktinya. Raja Singa lalu menghantam Wukong. Dengan mudah Wukong melompat, lalu mengangkat tongkatnya kembali hingga membuat Raja Singa mundur ke belakang. Tiba-tiba saja, tongkat Wukong sudah berada di mulutnya. Lalu Wukong mencabut tongkat itu dan menendang Raja Singa Biru. Di ujung jembatan, Patkai berkata untuk segera membereskannya. Tiba-tiba kaki Wukong ditarik, lalu ia ditendang hingga menghancurkan jembatan gantung itu. Wukong tampak marah saat Raja Singa itu akan menerkam. Empat sakti Wukong dengan ukuran yang besar menimpa tubuhnya hingga masuk ke jurang. Pekerjaan ini sangatlah mudah bagi sang kerasakti yang setara dengan langit. Karena telah mengusir Raja Singa Biru, Biksu Tong bersama yang lainnya akhirnya disambut dengan hangat oleh para penduduk di sana. Biksu Tong kemudian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan desa ini? Mendengar itu, salah satu tetua atau biasa dipanggil sepuh mulai bercerita. Jika orang-orang di sini biasa hidup dengan berburu dan bertani, namun semua itu berubah sejak kedatangan para siluman. Para siluman ini terbilang cukup kejam. Mereka menculik para warga, entah pria atau wanita, bahkan anak-anak sekalipun. Para siluman itu memasak dan memakan para penduduk desa. Para siluman ini diperintahkan oleh 3 siluman dengan kekuatan yang besar. Mereka disebut 3 Raja Iblis. Wanita cantik ini kemudian membenarkan kata-kata sepuh itu. Salah satunya adalah Raja Singa Biru yang barusan dilawan oleh Wukong. Lalu ada siluman gajah dengan gading putih. Beberapa hari lalu, wanita ini dan adiknya pergi berburu. Namun sialnya mereka malah bertemu dengan siluman gajah yang merupakan salah satu Raja Iblis. Wanita ini selamat, sementara adiknya harus mati di tangannya. Lalu yang terakhir adalah siluman gagak bersayap emas. Dikatakan jika siluman gagak bersayap emas adalah yang terkuat, bahkan kekuatan sihirnya dapat menutupi langit. Mendengar itu Wukong berkata, jika sepuh ini ternyata mengetahui banyak hal, dan ternyata sepuh desa ini adalah guru Taibai yang menyamar. Ia diperintahkan oleh pengadilan surgawi untuk memberitahu Wukong tentang bahaya ini. Tak hanya itu, guru Taibai juga meminta kepada Wukong untuk membantu para penduduk desa. Kira-kira maukah Wukong membantunya?